Perkenalkan, namaku Mira. Aku tinggal di sebuah desa. Sebut saja Desa Maju. Di desaku mayoritas penduduknya sebagai petani, termasuk kedua orang tuaku. Aku punya seorang kakak laki-laki yang sekarang merantau di sebuah kota. Kakakku memang jarang sekali pulang ke desa karena biaya transportasi tidaklah murah. Terkadang kakak juga mengirim ibu sejumlah uang untuk membantu ayah membeli pupuk dan kebutuhan bertani lainnya. Tahun kemarin panen padi sangat melimpah. Bahkan ayah bisa membeli sebidang tanah agar ayah dapat menanam padi lebih banyak lagi. Biasanya jika padi sudah dipanen, ayah dan para petani lain akan berganti menanam jagung. Pergantian tanaman ini menyesuaikan dengan musim yang berganti. Jika padi memerlukan banyak air, jagung tidak terlalu membutuhkan air. Oleh karena itu, biasanya petani akan menanam jagung di musim panas dan akan menanam padi di musim hujan. Adanya cuaca ekstrim yang tidak bisa diperkirakan juga dapat membuat petani merugi. Belum lagi jika ada gangguan dari hama. Semua itu sudah menjadi resiko para petani. Ayah dan para petani lain biasanya akan membeli pupuk, benih dan kebutuhan lainnya di sebuah toko besar milik Bu Ratna. 1 tahun lalu, Bu Ratna adalah seorang buruh tani, sedangkan suaminya hanyalah seorang kuli bangunan. Tapi sekarang, beliau memiliki toko tani yang menjual beraneka ragam keperluan bertani. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, bahkan alat-alat bertani pun semua ada di sana. Toko itu sangat ramai. Ayah pun sering membeli keperluan di sana. Tapi entah kenapa, temanku yang bernama Dian selalu takut jika kami tak sengaja lewat atau bertemu Bu Ratna. Temanku Dian memang memiliki kemampuan yang istimewa. Dia bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Setiap kami lewat di depan toko Bu Ratna, dia selalu memeluk lenganku sambil menutup mata, berusaha menyembunyikan wajah di balik punggungku. Aku pernah bertanya, mengapa dia melakukan itu? Tapi dia hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Waktu itu aku hanya menerka-nerka, mungkin saja dia melihat penampakan di toko Bu Ratna, mengingat tanah yang ada di bawah bangunan toko itu dulunya adalah tanah kosong yang memang terkenal agak angker. Aku hanya berpikir positif dan memaklumi Dian. Hingga suatu hari, saat aku dan Dian berjalan-jalan melewati toko Bu Ratna, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. "Mira, mau kemana?" tanya seorang itu. Aku pun menoleh ke arah suara itu, dan aku melihat ternyata itu Ibu Ratna. "Oh, ini Bu, mau jalan-jalan sama Dian." Aku menjawab sambil menunjuk Dian yang berdiri di sampingku sambil memegang lenganku. Dian hanya menduduk saja dan tak berani menatap ke arah Bu Ratna. "Oh, kebetulan kalau gitu. Ibu mau nitip beliin martabak manis yang di depan. Ibu mau pergi sendiri, tapi nggak ada yang menungguin toko. Boleh kan ibu nitip?" tanya Bu Ratna dengan ramah. "Iya Bu, boleh. Mau rasa apa? Coklat aja. Ini uangnya. Nanti kembaliannya buat kalian jajan aja." "Sebelumnya maaf ya, ibu ngerepotin," kata Bu Ratna sambil menyodorkan uang 100.000. Aku yang melihat itu langsung terbelalak, karena harga martabak manis cuma 15.000. Dengan uang 100.000. Belum sempat aku menjawab, Bu Ratna sudah melangkah pergi masuk ke dalam tokonya. Aku pun menyenggol lengan Dian yang sedari tadi hanya menunduk dan diam tanpa suara. Kami pun berjalan, dan setelah kami agak jauh dari toko Ibu Ratna, tiba-tiba Dian berucap, "Nanti habis beliin martabak, uang kembaliannya jangan diambil. Langsung masukkan ke kantong kresek aja," ucap Dian padaku. Aku yang bingung dengan ucapan Dian pun bertanya, "Kenapa dibalikin? Kan udah dibilang
kembaliannya buat kita. Hitung-hitung ongkos jalan. Lumayan kan? Jalan sini sana aja udah dapat 80.000. Kataku sambil mengerutkan alis. Udah, kalau aku bilang balikin ya balikin aja. Jangan bandel kalau dibilangin. Nanti deh kapan-kapan aku ceritain kenapanya. Jelas Dian padaku. Meskipun aku masih bingung, tapi aku menuruti saja. Meskipun aku masih bingung, tapi aku menuruti saja apa kata sahabatku ini. Setelah kami selesai membeli martabak titipan Bu Ratna, kami pun berjalan pulang dengan mengantarkan titipan Bu Ratna ke tokonya. Bu Ratna, ini martabak manisnya, ucapku sambil memberikan titipan pada Bu Ratna. Bu Ratna membuka plastik bungkus martabak dan melihat jika uang kembaliannya ada di dalam. Loh, ini kembaliannya kok nggak diambil? Ini ibu kasih buat kalian, hitung-hitung buat ongkos jalan tadi, ucap Bu Ratna sambil menyodorkan uang yang ada di plastik tadi. Gak usah Bu, kami ikhlas kok. Lagian tadi emang mau jalan-jalan ke depan, jadi kan sekalian, jawab Dian yang sedari tadi menunduk dan diam. Aku yang ada di samping Dian pun hanya bisa tersenyum. Akhirnya aku dan Dian pun pamit pada Bu Ratna. Kami pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saat kami di sekolah, saat jam istirahat, Dian mengajakku ke kantin untuk membeli beberapa jajanan. Biasanya setelah membeli beberapa cemilan, kami akan langsung kembali ke kelas. Tapi kali ini, dia mengajakku untuk duduk sejenak di depan musola sekolah. Di sana Dian mulai bercerita tentang alasannya menyuruhku untuk tidak menerima uang dari Bu Ratna. Untung kemarin kamu nurut apa kataku. Coba kalau kamu tetap bantah dan tetap mengambil uang itu, mungkin kamu udah gak bisa duduk bareng aku lagi di sini, ucap Dian sambil memakan roti kesukaannya. Aku yang mendengar itu langsung heran. Maksudnya apa gak bisa duduk bareng lagi? Emang kemarin kenapa? Tanyaku keheranan. Sebenarnya udah lama sih aku ngelihat Bu Ratna ini agak serem. Soalnya sejak Bu Ratna pulang dari desa suaminya, aku melihat Bu Ratna itu kalungan pakai ular besar banget. Dan rumahnya itu ada sosok perempuan yang suka duduk di pohon nangka di depan rumahnya. Jelas Dian padaku. Ah, yang bener kamu, jangan asal ngomong. Nanti takutnya jadi fitnah loh, ucapku. Ya udah kalau nggak percaya. Tapi saranku, kalau kamu dikasih apa-apa sama Bu Ratna, jangan mau ya. Kasihan orang tua kamu, lanjut Dian. Aku yang masih mencoba mencerna ucapan Dian dan hendak bertanya pun dikejutkan oleh suara bel tanda masuk kelas. Aku pun mengurungkan niatku untuk bertanya maksud ucapan Dian. Kami pun berjalan kembali ke dalam kelas. Sepulang sekolah aku berganti baju dan lanjut makan siang. Saat itu aku sedang melihat ibuku di dapur. Aku menceritakan semua yang diucapkan Dian padaku, bermaksud mencari penjelasan. Siapa tahu ibu mengerti apa yang dimaksud Dian. Tetapi ibu hanya menanggapi biasa dan mengatakan untuk tidak berpikiran aneh. Ibu hanya menyuruhku lebih berhati-hati saja, tanpa harus menaruh curiga pada siapapun. 2 bulan setelah itu, aku mendengar jika Bu Ratna akan pergi haji bersama suaminya. Beliau mengadakan acara tasyukuran sebelum beliau berangkat haji. Anehnya, aku tak melihat pihak travel atau sejenisnya yang menjemput keberangkatan Bu Ratna dan suaminya. Sebulan telah berlalu, Bu Ratna dan suaminya kini sudah pulang. Aku kembali merasa aneh, karena biasanya jika pergi pulang dari haji, pasti ada pihak travel yang akan menjemput dan mengantarnya. Tapi Bu Ratna dan suaminya, mereka pergi dengan kendaraan pribadi. Bahkan sempat beberapa warga bertanya, mengapa Bu Ratna tak dijemput dan malah membawa mobil pribadi? Beliau menjawab, jika travel menjemput saat di bandara saja.
Kami dan para warga yang lain pun percaya. Bu Ratna kembali mengadakan tasyukuran dan tak lupa beliau membagikan oleh-olehnya dari pulang haji. Kini Bu Ratna dipanggil Bu Haji oleh para warga sekitarnya. Setelah pulangnya Bu Ratna dari ibadah haji, toko miliknya semakin ramai. Bu Ratna pun mulai memperbesar tokonya. Suatu hari saat aku hendak pergi keluar, ayah menyuruhku untuk pulangnya mampir ke toko Bu Ratna membeli obat pembasmi hama. Aku pun mengiyakan lalu bergegas pergi keluar. Sepulangnya dari main, aku mampir ke toko Bu Ratna untuk membelikan titipan ayah. Saat aku ke toko Bu Ratna, kebetulan toko itu sedang sepi. Bahkan aku tak melihat Bu Ratna yang biasanya duduk di meja kasir. Aku mencoba memanggil Bu Ratna, tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku mencoba untuk masuk ke dalam toko yang terhubung dengan gudang karena aku berpikir mungkin saja Bu Ratna sedang di dalam gudang mengambil barang. Aku terus memanggil sambil masuk ke dalam dan betapa terkejutnya aku saat aku mendapati ada ular berwarna hitam dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan badan ular itu sebesar paha orang dewasa. Benar-benar sangat besar. Aku yang terkejut refleks menjerit, dan seketika itu juga ular itu menghilang tanpa jejak. Aku lari meninggalkan toko Bu Ratna. Aku langsung pulang ke rumah dan menceritakan pada ibu dan ayahku tentang apa yang aku lihat di toko Bu Ratna. Aku pun menceritakan apa yang Dian pernah katakan padaku. Keesokan harinya, tiba-tiba Bu Ratna datang ke rumahku dan ingin menemuiku. Beliau memberikan beberapa coklat dan baju yang dilihat dari mereknya saja itu tidak murah. Beliau beralibi bahwa itu oleh-oleh yang didapat dari rekan bisnisnya karena baju yang diberikan terlalu kecil dan modelnya pun tak pantas untuk ia kenakan. Maka dari itu beliau ingin memberikan baju itu padaku. Aku hendak menerima oleh-oleh yang dibawa Ibu Ratna untukku. Tapi tiba-tiba saja aku teringat akan ucapan Dian tempo hari. Akhirnya aku memutuskan untuk menolaknya secara halus. Tapi Bu Ratna tetap memaksaku. Akhirnya ibuku yang menerima pemberian Bu Ratna. Sepulangnya Bu Ratna dari rumah kami, ibu sempat memarahiku karena menolak rezeki dari Bu Ratna. Ibu memakan beberapa coklat dan di malam harinya saat kami semua sedang terlelap tidur, ibu tiba-tiba berdiri dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Ayah yang melihat itu kebingungan dan menyuruhku untuk memanggil Pak Ustadz. Tidak berselang lama, Pak Ustadz datang dan melihat kondisi ibu. Baru saja beliau melihat keadaan ibu, beliau sudah melihat apa yang salah dengan ibu. Dalam pandangan Pak Ustadz, ibu dibelit oleh seekor ular yang sangat besar. Kepala ibu yang dibentur-benturkan itu bukanlah kemauan ibu sendiri, melainkan ada sosok wanita yang membenturkan kepala ibu. Pak Ustadz berusaha untuk menyadarkan dan membebaskan ibu. Aku dan ayah duduk di samping ibu sambil menangis dan terus membaca doa agar ibu diberi kekuatan. 3 jam sudah ibu diruqyah oleh Pak Ustadz. Akhirnya ibu sadar dan ibu bercerita bahwa tadi ada 2 orang berpakaian seperti pengawal kerajaan zaman dulu datang dan ingin membawa ibu. Saat itu ibu sempat menolak dan ibu sempat mendapat cambukan dari pengawal itu. Dengan sekuat tenaga ibu melawan hingga akhirnya ibu mendengar lantunan ayat-ayat suci dan saat itulah ibu bisa bebas. Pak Ustadz bercerita bahwa ibu hampir jadi tumbal pesugihan karena ibu memakan pancingan untuk dijadikan tumbal. Setelah mendengar penjelasan Pak Ustadz, aku pun baru paham apa maksud dari ucapan Dian tempo hari. Aku benar-benar sangat bersyukur karena ibuku masih diberi keselamatan.
Setelah kejadian itu, ayah dan ibu tak pernah lagi berbelanja kebutuhan di toko Bu Ratna. Tapi meski begitu, ibu dan ayahku tak pernah menceritakan kejadian ini pada siapapun. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.